Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Dwi Wahyustiari MT, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Bersih. Di sini kami dari kelompok 5A akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul penerapan teknologi bersih pada industri keripik pisang di Lampung. Kemudian di sini ada anggota kelompok yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Dila Putri Pratama, kemudian ada Muhammad Rizky Zulfikar, Samuel Kaisario, Joyce Felicia Sitinjak, dan juga Dinda Jasmine Hasanah. Kemudian di sini ada outline pembahasan kita pada kali ini. Yang pertama pendahuluan, yang kedua sebelum penerapan teknologi bersih, yang ketiga strategi minimalisir dampak lingkungan, dan yang keempat kesimpulan dan saran. Di sini kami mengambil studi kasus pada industri keripik pisang yang berada di Lampung, di mana industri ini memiliki skala kecil hingga menengah, dengan total produksinya itu bisa mencapai 1 juta sekian ton pada tahun 2021. Untuk produksi keripik pisang ini sendiri itu menghasilkan 200 kg per minggunya dengan proses produksi pisang menggunakan metode penggorengan konvensional. Dari proses produksi pisang tersebut menghasilkan limbah-limbah yang tentunya berdampak pada lingkungan dan juga kesehatan manusia. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini yang pertama, mengidentifikasi tahapan proses produksi keripik pisang yang memberikan kontribusi paling signifikan terhadap dampak lingkungan. Yang kedua, mengidentifikasi dampak lingkungan yang ditimbulkan dari proses produksi dengan metode LCA. Yang ketiga, merumuskan dan mengevaluasi strategi penerapan teknologi bersih pada industri keripik pisang. Dan yang keempat, menganalisis kontribusi strategi penerapan teknologi bersih terhadap pencapaian target SDGs 2045. Kemudian di sini terdapat analisis dampak lingkungan tertinggi yang dihasilkan dari LCA itu ada 5 dampak. Yang pertama abiotic depletion, yang kedua human toxicity, yang ketiga marine aquatic ecotoxicity, 4 global warming, dan yang kelima freshwater aquatic ecotoxicity. Di mana di sini dapat disimpulkan bahwa 5 dampak tertinggi tersebut disebabkan karena belum adanya penerapan teknologi bersih, yaitu pada penggunaan kayu bakar pada proses penggorengan, kemudian penggunaan plastik HDPE sebagai kemasan produk, yang ketiga penggunaan minyak goreng yang berlebihan dan berulang kali sehingga menghasilkan minyak jelantah beracun, kemudian limbah cair yang dihasilkan dari proses pencucian dan juga perendaman pisang. Baik, selanjutnya masuk ke strategi meminimalisir dampak lingkungan. Yang pertama yaitu beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Jadi pada proses penggorengan keripik pisang ini masih menggunakan metode konvensional, yaitu masih menggunakan kayu bakar sebagai sumber energinya. Di mana kayu bakar ini menghasilkan emisi gas rumah kaca yaitu CO2 dan CH4 serta partikel debu yang berkontribusi pada pencemaran udara dan pemanasan global. Nah, salah satu strategi untuk meminimalkan dampak lingkungan ini yaitu beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan seperti biogas dan LPG yang lebih ramah lingkungan dan lebih efisien. Dinyatakan oleh Perdana 2024 bahwa penggunaan penggorengan vakum menggunakan LPG itu menghasilkan dampak GWP atau Global Warming Potential lebih rendah daripada penggorengan menggunakan kayu bakar. Nah, strategi ini juga berkontribusi terhadap target SDGs, antara lain SDGs 7 yaitu energi bersih dan terjangkau, karena strategis ini terbukti lebih hemat energi dan menghasilkan emisi yang lebih rendah. Yang kedua adalah SDGs 12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Strategi ini juga mendorong konsumsi dan produksi berkelanjutan, serta SDGs 13 yaitu penanganan perubahan iklim. Dikarenakan strategi ini mengurangi emisi GRK yang dihasilkan dari pembakaran kayu, yaitu menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berupa CO2 dan CH4. Baik, strategi kedua adalah substitusi material kemasan plastik menjadi material yang lebih ramah lingkungan, di mana plastik jenis HDPE adalah material yang sulit terurai dan dapat menyebabkan pencemaran mikroplastik di tanah dan di perairan. Sehingga kemasan HDPE ini dapat diganti menjadi kemasan kardus atau kertas yang dia lebih mudah terurai dan lebih ramah lingkungan. Selain itu, kemasan kardus dan kertas ini dapat meningkatkan citra produk serta mendorong terciptanya sistem produksi berkelanjutan berbasis ekonomi sirkular, di mana strategi ini berkontribusi terhadap 3 poin target
target SDGs. Yang pertama adalah SDGs 12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, di mana melalui penggunaan material yang dapat didaur ulang ini dapat menurunkan jumlah limbah plastik. Poin kedua, SDGs 13, yaitu penanganan perubahan iklim, yaitu melalui strategi ini dapat mengurangi beban emisi karbon CO2 ke lingkungan yang dihasilkan pada proses produksi plastik. Dan SDGs terakhir adalah SDGs 14, yaitu ekosistem lautan, di mana strategi ini dapat mengurangi polusi plastik, yaitu mikroplastik yang berakhir di laut dan yang membahayakan kehidupan ekosistem laut. Masuk ke strategi ketiga, yaitu daur ulang limbah minyak jelantah menjadi biodiesel. Minyak jelantah dari limbah minyak goreng bekas dari proses penggorengan keripik ini berpotensi mencemari lingkungan. Oleh karena itu, solusi yang diberikan yaitu mengubah minyak jelantah menjadi biodiesel untuk mengurangi limbah dan menghasilkan bahan bakar alternatif yang ekonomis dan ekologis. Dilakukan juga oleh Prabesna, yaitu bahwa jelantah dari restoran cepat saji digunakan sebagai bahan baku biodiesel untuk campuran bahan bakar shuttle bus di Bandara Soekarno-Hatta. Kontribusi terhadap target SDGs yaitu SDG 7, yaitu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menurunkan biaya produksi energi. Lalu SDG 9, yaitu mendorong inovasi teknologi dalam bidang energi terbarukan dan pengolahan limbah. Dan terakhir SDG 13, yaitu biodiesel menghasilkan emisi CO2 yang lebih rendah daripada bahan bakar fosil. Kemudian masuk di strategi keempat terkait pemanfaatan dari limbah organik cair menjadi pupuk cair. BO ini merupakan kegiatan dari proses pencucian dan perendaman pada produksi keripik pisang. Nah, apabila tidak dikelola dengan baik, maka pada kegiatan tersebut berpotensi untuk menimbulkan dampak negatif pada kesehatan masyarakat dan juga pada lingkungan sekitar. Sehingga strategi yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan pembuatan pupuk cair organik atau POC. Nah, hal ini dilakukan dengan memanfaatkan dari limbah, kulit, ataupun batang pisang menjadi pupuk cair atau biofertilizer melalui kegiatan fermentasi dengan mikroorganisme efektif seperti cairan EM4. Nah, dengan adanya kegiatan ini dirasa efektif untuk mengurangi polutan pada limbah dan mengubahnya menjadi larutan kaya akan unsur hara. Nah, hal ini dapat meningkatkan untuk kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman. Nah, kemudian dengan adanya strategi ini sejalan dengan kontribusi terhadap target SDGs pada poin ke-6, pada poin ke-8 terkait pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, pada poin ke-6 terkait air bersih dan sanitasi yang layak, dan pada poin ke-12 terkait konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Kemudian berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, untuk dampak lingkungan pada kegiatan produksi keripik pisang ini, dia berdampak signifikan terhadap lingkungan, terutama pada proses penggorengan dan pengemasan, karena dia menghasilkan emisi, pencemaran air, dan juga pada limbah kemasan. Kemudian untuk penerapan dari teknologi bersih ini, seperti pada kemasan ramah lingkungan dan daur ulang minyak jelantah itu efektif untuk menurunkan dari pencemaran. Dan yang ketiga, untuk kontribusi terhadap SDGs, dia strategi ramah lingkungan itu mendukung untuk pencapaian SDGs pada tahun 2045, khususnya pada konsumsi produksi bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, dan juga untuk ekonomi sirkular. Kemudian saran yang dapat diberikan adalah yang pertama dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan seperti penggantian kemasan plastik dengan bahan mudah terurai, kemudian untuk mengelola limbah secara efektif terutama pada daur ulang minyak jelantah, dan yang terakhir untuk meningkatkan kesadaran pelaku industri dan masyarakat tentang penerapan dari penerapan teknologi bersih itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa kelompok 5 sampaikan. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.